bersama PUPR, sigap membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar sahabat PUPR? Kembali lagi bersama saya Catur di podcast Sigap Membangun Negeri. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu personel punggawa di Kementerian PUPR. Beliau adalah Ibu Yuni. Bu Yuni ini adalah Direktur Kepatuhan Intern di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jadi kita akan ngobrol banyak kepada beliau mengenai apa sih sebetulnya selama ini kan PUPR selalu kaitannya dengan teknik-teknik yang canggih-canggih, teknologi konstruksi dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bicara lebih banyak mengenai reformasi birokrasi, integritas, dan lain-lain sebagainya memang menjadi ruang lingkup tugas beliau. Beliau sudah berapa tahun, Bu, di PUPR? 33 tahun. 33 tahun. Ya, beda tipis setengah sama umur saya lah, Bu, ya. Jadi beliau sudah 33 tahun bertugas di PUPR. Saat ini bertugas sebagai Direktur Kepatuhan Intern di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Bu, saya pengen nanya, sebenarnya Direktur Kepatuhan Intern itu apa sih, Bu? Direktorat Kepatuhan Intern itu unit kerja yang baru dibentuk tahun lalu ya, 2020 sekitar bulan Juni itu SK-nya mempunyai tugas dan fungsi yang terkait memang non teknis ya, yang terkait dengan kepatuhan ya terhadap segala sesuatu yang menjadi tugas dan fungsi dari ASN itu sendiri. Kemudian juga menerapkan atau memonitor ya yang namanya manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sebetulnya Direktorat Kepatuhan Intern itu terbentuk dengan adanya 9 strategi Pak Menteri itu. Ya, Pak Menteri itu begitu sangat-sangat komit ya terhadap pencegahan korupsi melalui 9 strategi yang salah satunya adalah pembentukan UKI, Unit Kepatuhan Intern. Dan memang UKI ini di Kementerian PUPR itu ada yang levelnya Eselon 2, ada 4 untuk sumber daya air, bina marga, cipta karya dan perumahan. Sedangkan yang lain itu di level Eselon 3 ya. Jadi itu merupakan bentuk komitmen dari Bapak Menteri PUPR dalam strategi pencegahan penyimpangan dari proses PBJ ya di lingkungan Kementerian PUPR. Luar biasa Pak Menteri kita ini. Oke, jadi kalau kita dengar tadi, Bu, ini kan memastikan kepatuhan ya, Bu. Ya. Lalu bedanya sama Inspektorat Jenderal apa tuh, Bu, kira-kira? Oh ya, saya lupa tadi menceritakan bahwa kita ini di Kementerian PUPR itu akan menerapkan yang namanya three lines of defense. Three line of defense itu ada level pertama, first line of defense, second line of defense, dan third line of defense. Di first line of defense itu adalah yang memiliki risiko, ya, baik itu di Direktur Jenderal, kemudian Direktur, Kasubdit, sampai ke balai, ya, balai-balai, Satker, PPK dan sebagainya itu yang menerapkan manajemen risiko. Mereka itu yang sebagai pemilik risiko. Sedangkan di level 2 atau second line of defense, nah disitulah adalah peran dari unit kepatuhan intern itu ada di second line of defense. Fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap first line of defense, melakukan pembinaan, melakukan pengendalian ya terhadap penerapan dari manajemen risiko itu sendiri gitu dan kepatuhan intern. Dan kemudian kalau Inspektorat Jenderal itu sebagai third line of defense ya, lini pertahanan ketiga. Nah, Inspektorat Jenderal itu bertanggung jawab terhadap pengawasan di seluruh lini tersebut, baik lini pertama, lini kedua itu Inspektorat Jenderal yang melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kegiatan yang berjalan di Kementerian PUPR itu berkualitas ya. Jadi memastikan kualitasnya itu adalah Inspektorat Jenderal. Jadi berbedanya juga SDM-nya. Kalau di Inspektorat Jenderal itu lebih banyak ke auditor. Sedangkan kalau di Direktorat Kepatuhan Intern itu malah kebanyakan pejabat fungsionalnya. Misalnya kalau di Cipta Karya itu ada pejabat fungsional TPL, lingkungan ya, penyataan lingkungan, kemudian juga tata bangunan, dan ada juga sih pejabat fungsional misalnya barang dan jasa ya. Seperti itu bedanya.
jelas berbeda lah dengan adanya three line of defense ini. Dan perlu diketahui bahwa kepatuhan intern atau UKI itu baru ada di 2 kementerian, Pak Catur. Jadi yang pertama ada di Kementerian Keuangan, itu udah mungkin 10 tahun yang lalu mereka sudah melaksanakan yang namanya three line of defense ini. Dan kemudian Kementerian PUPR baru 9 bulan, baru belajar berjalan ya saya kira ya. Tapi kita sudah harus berlari nih untuk lebih kepada pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan intern. Jadi kalau kayak main bola ya Bu ya, kan ada first line, ada third line, ada second line gitu ya Bu ya. Ya, mungkin kalau Direktorat Kepatuhan Intern kayak back bertahan ya. Pertahanan. Back pertahanan. Itu kayaknya seru banget ya Bu tadi Direktorat Kepatuhan Intern dengan penjelasan Ibu tadi, ada ibaratnya kayak main bola ya Bu ya. Ada first line, third line, second line, kita udah kayak perang aja di sini. Nah, sekarang itu kan kita lebih banyak bicara selain hal-hal yang sifatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, kita juga dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi, zona integritas, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Ibu, sebetulnya itu penting nggak sih, Bu? Kenapa itu penting sih, Bu, buat Kementerian PUPR yang nuansanya adalah lembaga-lembaga teknik? Kenapa reformasi birokrasi dan zona integritas itu penting buat Kementerian PUPR? Ya, sangat penting kalau menurut saya ya. Kenapa tuh, Bu? Ya, karena kan apalagi nih Kementerian PUPR itu memiliki anggaran yang luar biasa besarnya ya. Kalau tidak salah setelah dipotong anggaran jadi 138 triliun. Ya, pokoknya kalau buat beli ketoprak tuh banyak, Bu. Udah sampai tenggelam. Sampai tenggelam sama ketoprak kita, Bu. Jadi pastinya memiliki risiko. Nah, yang besar di situ intinya. Dengan memiliki risiko yang besar ini ya, jadi kemungkinan terjadinya penyimpangan, kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak baik lah ya, yang di mata masyarakat itu terkait dengan korupsi dan sebagainya. Saya bukan menuduh teman-teman PUPR korupsi ya, tapi kemungkinan yang namanya juga risiko itu terjadi, sehingga diperlukanlah yang namanya pengendalian tersebut. Itu ada di dalam reformasi birokrasi kita, karena reformasi birokrasi itu bertujuan untuk menjadi birokrasi yang lebih baik, efisien, efektif, anti korupsi, ya itu utamanya, dan melayani publik dengan baik. Saya kira jadi penting banget ini, harus dilakukan. Jadi reformasi birokrasi, zona integritas itu diperlukan dalam rangka kita menyadari beban kita yang semakin besar, tuntutan publik juga semakin besar. Betul. Sehingga kita harus menghindari hal-hal yang beresiko di depan gitu Bu ya, seperti kata Bang Napi kan, kalau misalnya itu bukan hanya karena niat tapi karena ada kesempatan ya Bu ya. Iya betul. PUPR itu kan membangun infrastruktur ya, yang begitu besar, yang begitu dilihat kasat mata oleh masyarakat ya. Masyarakat itu tentunya selain yang harus kita layani, masyarakat itu juga bisa melihat, dan kalau melihat infrastruktur itu kualitasnya tidak bagus, ya akan terjadilah yang namanya ya ada pengaduan masyarakat dan sebagainya. Ini karena itu kok kualitasnya tidak bagus, itu karena terlihat jelas oleh masyarakat gitu. Tapi kan terminologi zona integritas, reformasi birokrasi itu kan terminologi yang mungkin sahabat PUPR baik yang di kementerian maupun tidak mungkin nggak tahu cara mulainya, Bu. Apa sih yang harus mulai dilakukan kalau mau menerapkan itu? Ya, dan apa itu, dalam bahasa lebih sederhana, zona integritas itu apa? Lalu gimana memulainya? Ya, sebetulnya memang kalau kita melaksanakan reformasi birokrasi di kementerian lembaga itu kan tidak bisa langsung jret semuanya menjadi birokrasi yang padahal sebetulnya kementerian itu kan begitu luas gitu ya, begitu besar gitu. Sehingga diperlukan adanya pilot project ya, miniatur istilahnya, miniatur dari reformasi birokrasi. Itulah zona integritas. Jadi predikat yang diberikan kepada unit kerja terkecil, misalnya Eselon 3 ya. Unit kerja Eselon 3, balai, contohnya balai biasa ya, ada kan balai besar juga ada Eselon 2. Itu predikat yang diberikan kepada unit kerja atau instansi ya, yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen yang baik ya untuk menjalankan wilayah bebas dari korupsi, WBK namanya, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, itu untuk menjadi suatu institusi yang betul-betul
menjauhkan diri dari korupsi atau anti korupsi dan menjalankan pelayanan publik sebaik-baiknya. Itu yang intinya dari zona integritas. Jadi Jadi ada perubahan lah ada reformasi birokrasi yang besar. Ya. Zona integritas Itu adalah di dalamnya. Di dalamnya. Ya. Semakin banyak itu akan semakin baik. Jadi seperti ini Bu ya, misalnya negara besar gitu ya. Zona integritas tuh desa-desa kecilnya ya Bu ya. Boleh, bisa dibilang gitu. Yang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara utuh. Baik yang sifatnya prosedural maupun implementasi yang ujungnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Iya. Itu saya tahu karena saya udah nyontek duluan ya Bapak dan Ibu. Jadi kira-kira setuju nggak dengan Z ini? Ini kan milenial toh? Milenial di awal Bu. Milenial di awal. Kita kan memang sudah bicara hal di birokrasi sudah banyak yang berubah ya Bu. Kita sudah bertransformasi ke arah yang lebih baik tentunya. Harapan Pak Presiden juga demikian. Iya betul. Bahwa ASN, birokrat maupun penyedia jasa tidak dituntut untuk melaksanakan anggaran saja, tapi bisa lebih akuntabel dan lain sebagainya. Ya. Kita juga tidak ingin tentunya teman-teman nanti kena masalah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya zona integritas itu sebagai platform kita dalam melaksanakan kegiatan. Sebetulnya kan begitu ya Bu ya? Betul. Bukan cuma predikat gaya-gayaan ya Bu ya? Tapi sebagai platform kita bekerja. Dan itu akan memudahkan semuanya. Akan memudahkan. Ya, kalau terbiasa dengan jadi membudayakan ini ya. Jadi jangan dipikir pusingnya dulu, Bu. Enggak, jangan. Ini kita akan jalankan bersama-sama. Kalau kita berjalan sendiri itu akan berat memanggulnya. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama itu pasti akan lebih ringan lagi. Itu dia butuh komitmen dong Bu. Komitmen dari pimpinan dan jajarannya semua. Jadi sampai ke OB misalnya ya, office boy dan juga satpam. Nah, itu di depan itu garda terdepan kantor tersebut. Namanya satpam itu. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya mau memperkenalkan dulu sebetulnya kenapa beliau sangat fasih sekali bicara soal zona integritas. Beliau sebelum menjadi Direktur Kepatuhan Intern memimpin sebagai Kepala Balai Teknologi Air Minum ya Bu ya? Pada saat itu namanya Balai Teknik Air Minum di Bekasi. Di mana beliau sejak tahun 2017 sudah mulai menerapkan zona integritas sampai akhirnya di tahun 2020 mendapatkan predikat sebagai wilayah bebas korupsi. Bebas dari korupsi. Jangan bebas korupsi. Bebas dari korupsi. Ini Bu Yuni sayang loh mukanya ditutup. Nanti nggak bisa kelihatan kecantikan beliau. Para penyelenggara sudah minta izin supaya dibuka aja Bu ya, karena kami sudah melakukan swab antigen. Saya juga sudah sekantor sama Bu Yuni sebetulnya, jadi sebenarnya dan kami sudah jarak aman ya. Sudah. Menghindari supaya tidak terjadi persebaran. Kalau boleh izin boleh dibuka Bu ya. Sip. Kita buka dulu ya. Oke Bu, lanjut lagi ya Bu. Siap. Waktu Ibu pertama kali menjadi Kepala Balai Teknik Air Minum pada saat itu, apa sih sebenarnya motivasi Ibu repot-repot membangun zona integritas di tempat kerja Ibu? Kan di saat itu nggak ada yang mau, nggak ada yang ini. Kenapa Ibu mau? Oke, yang pertama adalah tugas. Jadi Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi yang di Surabaya itu diusulkan memang oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menjadi bagian dari implementasi zona integritas di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Waktu itu pertama tugas itu. Yang kedua memang saya sih dalam hati kecil saya itu ketika saya dilantik menjadi Kepala Balai Teknik Air Minum tahun 2016 pertengahan pada saat itu, saya bilang ini balai teknik ini sangat bagus untuk dijadikan contoh perubahan karena memang Balai Teknik Air Minum itu jumlah pegawainya tidak terlalu banyak, jadi kurang lebih pada saat itu sekitar 65 orang gitu. Dari sisi pelaksanaan dari ZI itu sendiri mereka udah punya modal sebenarnya, yaitu mereka sudah punya ISO ya. Balai Teknik Air Minum itu sudah mendapatkan ISO 9001/2015 ya tentang sistem manajemen mutu itu. Kemudian juga mereka laboratoriumnya juga punya ISO 17025. Jadi mereka terbiasa bekerja dengan sistematik ya. Semua didokumentasikan dengan baik dan sebagainya. Jadi saya pikir ini merupakan satu modal yang baik untuk memulai perubahan gitu. Kalau saya boleh tanya, motivasi Ibu memulai itu, karena itu kan sesuatu yang tambahan pekerjaan, intinya seperti itu. Sebenarnya tambahan pekerjaan, di kala pekerjaan kita sudah banyak,
Ibu punya tuntutan juga untuk melaksanakan pelatihan atau pelayanan terhadap laboratorium. Kenapa Ibu memulai itu? Itu bukan tambahan pekerjaan. Itu memang yang seharusnya dilakukan oleh ASN kita. Birokrat itu sebetulnya harus melaksanakan itu, ya. Yang namanya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi itu ada 6 area perubahan itu yang betul-betul kita harus terapkan betul gitu ya. Apa aja tuh Bu namanya perubahan? Lumayan pertama, nanti buat bikin kuis nanti Bu. Ya, yang pertama itu ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan. Bagaimana kita itu bisa merubah mindset dari teman-teman semua, dari paradigma lama ya yang bekerja ya biasa-biasa saja gitulah, menjadi paradigma baru yang lebih mengutamakan bekerja dengan efektif, efisien gitu kan ya, anti korupsi seperti itu. Jadi harus ada perubahan mindset ke arah situ. Dan pemimpin itu harus punya komitmen yang besar, yang tinggi untuk bisa melakukan perubahan, sehingga pemimpin itu harus menjadi role model atau contoh. Jangan kita bicara yang namanya ayo pada datang pagi disiplin, ternyata bosnya sendiri datangnya siang, dan contoh-contoh lain lah. Itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan. Nomor yang 2, pertama, manajemen perubahannya juga luas banget. Luas sekali Bu. Terus karena manajemen perubahan itu kalau boleh dibilang merupakan ibunya dari reformasi birokrasi atau zona integritas itu, ibunya itu di situ. Karena di situ kita memang utamanya kan ini manusianya nih. Yang manusianya yang akan merubah perilaku, yang akan melaksanakan zona integritas itu secara konsisten, secara berkesinambungan. Ini orangnya dulu gitu yang mesti dirubah. Kalau sistem itu kan ya memang sudah seharusnya bisa berjalan ya. Tapi kalau manusia, nah itulah yang paling susah kita itu bisa merubah gitu ya, merubah mindset, perilaku dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau di ZI itu zona integritas itu tata laksana. Penata laksanaan ya. Jadi contohnya SOP. Kita kalau bekerja itu kan harus ada pedoman dong ya. Kalau kita kerja masuk kantor terus habis itu ya apa ya ini mau ngerjain apa ya sekarang, itu kan bisa membuang-buang waktu dan sebagainya. Dari rumah itu kita sudah harus berpikir, wah hari ini, bahkan malam sebelum tidur itu, oh besok saya akan mengerjakan ini gitu. Ya. Dan itu ada SOP, Standard Operational Procedures ya. SOP ini yang harus dimiliki oleh semua unit kerja sesuai dengan tusi masing-masing gitu Pak Catur. Harus itu punya. Kalau nggak punya itu ya ibaratnya kita berjalan dalam kegelapan gitu ya, mencari-cari apa gitu, nggak ngerti gitu apa yang dikerjakan. Jadi SOP itu perlu, itu salah satu dari tata laksana itu ya. Kemudian juga mungkin IHRM, menggunakan sistem informasi dan lain sebagainya lah, banyak ya. Udah canggih sekarang kayaknya. Itu dia makanya tata laksana. Terus yang ketiga adalah penguatan peningkatan sumber daya manusia. Nah, gimana tuh Bu? Penting tuh Bu? Penting banget itu ya. Mulai dari bagaimana SDM yang ada di unit kerja itu mampu melaksanakan sesuai dengan kompetensinya ya. Penentuan pejabat-pejabat fungsional yang ada di situ, kebutuhan akan pegawainya ya. Kemudian mereka harus dipintarkan dan sebagainya. Dan sampai penilaian kinerja individu tersebut, sehingga yang bobotnya cukup tinggi itu untuk sumber daya manusia ya. Terus kemudian ada lagi yang akuntabilitas. Bagaimana unit kerja itu harus memiliki Renstra, kemudian turun lagi menjadi apa PK terus turun lagi sampai dengan yang terkecil apa itu SKP dan apa SKP itu sasaran kinerja pegawai ya. Dan RKAKL ya. Anggaran kita Bu ya. Ya anggaran pokoknya tentang akuntabilitas lah. Terus kemudian disitulah pemimpin itu harus benar-benar ikut serta di dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan sebagainya. Itu pemimpin itu harus ikut. Jangan sampai pemimpin tersebut nggak ngerti apa-apa begitu ditanya apa ininya, apa outputnya apa, ya kan, dan sebagainya itu nggak ngerti. Nah itu pemimpin tuh harus involve gitu, harus masuk. Kemudian ada lagi pengawasan. Nah ini juga berat ini, area perubahan yang namanya perkuatan terhadap pengawasan.
Pengawasan ini terdiri dari beberapa ya, cukup banyak gitu. Jadi bobotnya juga besar kalau pengawasan itu. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi. Nah itu teman-teman sahabat PUPR harus tahu gratifikasi itu seperti apa ya. Kemudian pengendaliannya seperti apa. Nanti ada istilahnya unit pengendalian gratifikasi UPG dan sebagainya. Dan ini terkait dengan Inspektorat Jenderal dan kita sendiri sebagai unit kerja itu juga harus bisa melaksanakan pengendalian gratifikasi. Gratifikasi itu apa sih gitu kan? Ya, misalnya memberikan sesuatu, menerima sesuatu dengan ingin mengharapkan. Nah, misalnya ingin mengharapkan tender menang gitu misalnya. Terus kemudian memberikan suatu kepada ya PPK-nya, kepada Pokja-nya misalnya gitu. Conflict of interest-nya. Dan itu ada aturannya lah. Pengendalian gratifikasi ada aturannya. Kalau saya bicara di sini itu bisa itu 1 jam pelajaran sendiri, Bu. Lebih itu bisa lebih jadi itu. satu sesi tema sendiri. Itu pengendalian gratifikasi, Yang pengendalian gratifikasi. Itu udah 5 tuh, Bu. Tadi ada manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan. Ya. Yang terakhir adalah Yang saya sambil ngapalin ya. Iya, tapi pengawasan itu saya masih masih ada memberitahu lagi? juga. Enggak, di dalamnya itu ada SPIP. SPIP. Apa itu, Bu? Apa itu? Sistem pengendalian, Saya kayak dites sama Ibu internal pemerintah, SPIP. Dan di SPIP itu sendiri ada yang namanya manajemen resiko berdasarkan yang kita pelaksananya itu berdasarkan SE 04 tahun 2021 yang baru. Yeah. Nah, itu teman-teman harus tahu itu yang namanya aturan-aturan yang berlaku ya, Pak Catur ya. Jangan sampai sebagai ASN PUPR nggak ngerti aturan loh, nggak boleh loh ya. Itu harus baca aturan satu persatu ya. Itu SPIP juga dilaksanakan. Terus kemudian ada lagi benturan kepentingan. Ya, conflict of interest. Terus kemudian ada lagi yang namanya pengaduan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu boleh mengadu ya. Kalau pelayanan tuh tidak baik gitu di sana, atau ya banyaklah kalau pengaduan masyarakat kita harus terima dengan baik, kita jawab ya, semampu kita jawab gitu. Dan kemudian public service. Jadi peningkatan pelayanan publik itu juga sangat penting. Artinya ya, jadi ke-6 area perubahan inilah yang harus secara konsisten itu diterapkan ya, sebagai itu sebenarnya manajemen perkantoran sebetulnya ya. Jadi bukan tugas tambahan. Enggak, bukan tugas tambahan. Karena banyak yang berpikir ini tugas tambahan. Oh enggak, bukan. Jadi ini merupakan ya harus sewajarnya lah sebagai birokrat yang baik itu harus melaksanakan ini semua gitu, 6 area perubahan. Jadi jangan dibilang ribet lah apa, bukan ribet, enggak ribet, betul-betul enggak ribet gitu. Asal kita bersama-sama menjalankannya, komit dari pimpinan paling atas sampai jajaran yang di paling bawah gitu. Jadi Ibu selalu bicara tadi itu pimpinan. Memang berarti dukungan pimpinan baik dalam setiap level ya, dalam setiap level manajemen itu sangat penting dalam mensukseskan zona integritas ini. Sangat penting. Nomor 1 adalah komitmen dari mulai sampai tadi kata Ibu. Oh iya. Ketika menyusun lensa dia harus terlibat dan lain sebagainya. Keterlibatan pimpinan itu di setiap area perubahan itu harus ada gitu. Terus tantangan apa, Bu? Kalau kita bicara tadi kan seperti tadi ada pengendalian gratifikasi, conflict of interest. Pasti mulainya itu saat Ibu memulai, karena itu tugas dan memang Ibu merasa itu bukan sebuah tugas tambahan. Berusaha meyakinkan akan kerja Ibu, kolega Ibu di Balai Teknik Air Minum itu. Apa sih tantangan Ibu? Permasalahan apa yang waktu itu Ibu pertama kali temui? Iya, memang pada saat itu terjadi juga yang namanya penolakan. Apa-apaan sih ini Bu? Gitu kan? Nambah-nambah ini kita kerjaan udah kerja kayak begini, masih juga disuruh ini itu. Mereka rupanya tidak tahu. Mereka belum mengerti apa sih sebetulnya esensi dari zona integritas itu sendiri menuju wilayah bebas dari korupsi. Itu mereka belum tahu, sehingga
saya melakukan sosialisasi. Yang pertama yang saya sosialisasikan itu RB, reformasi birokrasi itu apa. Udah dari tahun 2010 masih juga mereka tidak tahu reformasi birokrasi itu apa. Itu harus dijelaskan. Kemudian masuk ke substansi zona integritas. Itu kita lakukan terus-menerus sampai internalisasi, sampai mereka betul-betul mengerti gitu loh. Betul-betul tahu dan betul-betul bisa menerapkan. Jadi yang paling sulit memang dari sisi manusianya. Dari sisi kita bisa merubah, mereka manut gitu ya, mereka tahu gitu bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang menyimpang, yang terkait dengan korupsi itu sendiri itu sangat berbahaya gitu. Bukan hanya kita yang jadi malu, keluarga kita juga malu gitu kan. Sehingga saya terus-menerus melakukan internalisasi, terus dievaluasi juga Pak Catur. Jadi kita melakukan, tadinya kita bikin yang namanya rencana aksi dalam jangka waktu setahun. 6 area perubahan itu kita buat rencana aksinya menjadi rencana aksi dari Balai Teknik Air Minum, yang kemudian pelaksanaannya dimonitor terus tiap bulan. Kita lakukan yang namanya pertemuan bulanan untuk memonitor pelaksanaan dan juga mengevaluasi. Kalau terjadi hal-hal yang misalnya kurang, ya perlu ditambah atau diperbaiki lagi misalnya. Jadi memang harus terus-menerus. Bahkan saya waktu itu membuat buku saku tentang zona integritas di Balai Teknologi Air Minum menuju wilayah bebas dari korupsi, dan di situ semua informasi tentang apa itu ZI, apa itu WBK atau BBBM, apa itu gratifikasi dan sebagainya, semuanya sampai Mars PU itu ada di buku saku tersebut. Buku sakunya kecil saja dan masing-masing orang punya dan ada namanya di situ. Jadi mereka bisa membaca, mereka bisa berusaha untuk mengerti, dan saya kadang-kadang tiba-tiba saya menanyakan kepada mereka, mulai dari Satpam, OB, semuanya saya tanya, apa sih itu ZI? Kenapa melakukan ZI sih? Buat apa? Seperti itu. Dan sampai mereka betul-betul tahu ada 6 area perubahan, 6 area perubahan itu apa saja, dan di dalamnya itu apa saja, kita harus melakukan apa, perubahan apa saja yang harus dilakukan gitu ya, sampai mereka betul-betul ngerti. Bahkan Pak Catur kalau ke Balai Teknik Air Minum itu ya, ke sana itu mereka punya budaya kerja yang sama. Misalnya di dalam hal memberikan salam ada senyum, salam, sapa. Jadi kita harus selalu tersenyum bila berhadapan dengan teman sendiri, apalagi dengan tamu gitu kan. Mereka punya budaya kerja sendiri, dan misalnya salamnya seperti apa? Salamnya menangkupkan tangan kanan ke dada. Ya, seperti itu semuanya sama, sampai Kepala Balai Teknologi Air Minum pun juga begitu kalau mengucapkan salam gitu. Jadi mereka punya budaya yang sama, dan itu selalu terus-menerus dilakukan, pengenalan terus tidak pernah bosan. Berapa tahun itu, Bu? Saya masuk 2016. Ya, itu saya mulai dengan RB dulu. Nah, kemudian 2017 sudah mulai kita masuk ke substansi ZI. 2018 diusulkan, dan kemudian 2019 kecewa karena tidak bisa mendapatkan zona integritas. Rupanya dari Kementerian Pan-RB selaku penilai nasional, tingkat nasional itu datang ke Balai Teknologi Air Minum, itu anggota panitianya ya, menyamar jadi sebagai mystery guest. Nah, datang menanya-nanya tentang dan sebagainya. Mungkin ada yang masih belum ngerti gitu ya. Jadi jawabannya aneh-aneh kali gitu. Jadi ternyata 2019 itu setelah dievaluasi itu belum bisa mengerti, menjalankan dengan baik. Seperti itu sih katanya. Tapi kita coba lagi. Coba lagi, karena kan tidak boleh bosan, dan zona integritas itu kan wajib gitu. Jangan hanya selembar kertas WBK ya, kita berharap sampai kecewa. Salah itu saya juga dulu. Tapi harusnya memang itu yang jalan aja gitu ya, dijalankan, dievaluasi, dimonitor perjalanannya. Terus satu lagi, kita harus punya yang namanya inovasi. Inovasi mulai dari manajemen perubahan tadi sampai ke yang nomor 6 itu harus punya yang namanya inovasi. Inovasi itu bertujuan yang pertama adalah untuk mempercepat pelayanan. Misalnya seperti itu ya, mempercepat pelayanan. Terus kemudian yang kedua adalah lebih kepada perubahan itu sendiri, bagaimana mempercepat perubahan supaya mudah gitulah ya disampaikan, seperti itu.
Jadi banyak hal yang dilakukan. Oke Bu, menarik sekali tadi ya cerita penuturan Ibu soal itu, apalagi tantangan-tantangan. Kalau menurut Ibu, dampak positif dari segala perjalanan dalam membangun ZI itu, selain selembar kertas tadi, sebetulnya kan kita sudah sepakat bahwa ZI ini bukan hanya mengejar selembar kertas itu. Dampak yang paling Ibu rasakan waktu itu, apakah teman-teman jadi lebih bagaimana etos kerja dan lain sebagainya? Iya. Dirasakan sekali bahwa memang dengan kita menjalankan ya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, teman-teman itu menjadi lebih ya melayani dengan baik ya. Dari hasil testimoninya teman-teman dari PDAM itu sangat bagus untuk pelayanan air minum. Kemudian dalam menjalankan manajemen juga menjadi lebih ringan saya kira ya, karena semuanya sudah tersistematis gitu, sudah sistematis dengan baik. Jadi saya kira bagus kok gitu. Dampaknya itu pasti akan bagus. Terutama mereka takut akan melakukan penyimpangan itu rasa takut itu ada gitu. Karena kita mengawasi, kan ada di situ pengawasan ya. Jadi mulai dari yang pimpinan itu kita mengawasi betul gitu kinerja yang ada di sana. Jadi bagus banget kalau menurut saya ya. Untuk informasi sahabat PUPR, Balai Teknologi Air Minum itu ibaratnya pecah telur ya Bu ya. Iya. Pecah telur, pertama kali unit kerja di Kementerian PUPR mendapatkan predikat WBBK yang berasal dari Menpan. WBK dari Kemenpan RB. Kemudian ini menjadi aura baru ya Bu ya dalam membangun ZI. Kalau menurut Ibu sendiri melihat bagaimana kementerian kemudian mendorong dan teman-teman ternyata sudah coba mendorong menuju jejak langkah itu gitu. Menurut Ibu itu hal yang positif atau bagaimana Bu? Wah, positif sekali gitu. Bagaimana ya. Bu? Bisa dielaborasi? Iya, jadi setelah Balai Teknologi Air Minum itu mendapatkan WBK dan kemudian juga bahwa zona integritas itu merupakan hal yang positif lah ya, bagus ya, memang harus dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang skalanya kecil tadi, miniatur. Dan akhirnya kemudian utamanya adalah Pak Menteri itu betul-betul komit ya di dalam penyelenggaraan zona integritas ini ya. Jadi beliau juga mendorong juga para eselon 1 yang lain, sehingga akhirnya banyak yang terus mengusulkan untuk menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Akhirnya banyak tuh, dari Bina Marga 12 kalau tidak salah, kemudian dari BPSDM aja ada 11, kita CK 6 ya, terus belum lagi dari SDA dan sebagainya. Akhirnya banyak gitu. Biasanya itu hanya mungkin setiap tahun hanya 6 saja itu yang maju. Ada 2 Bina Marga, 2 SDA, 2 Cipta Karya. Itu aja yang maju. Ya sekarang sudah banyak, lumayan banyak. Bahkan katanya sih targetnya 50 unit unit dapat WBK tahun depan 2022. 50 unit banyak nah, juga ya. Yang tahun awal depan 2022. Nanti Pak Catur ya. Untuk CK yang awal Pak Catur. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan. Kalau kementerian lain itu, sudah banyak banget Pak Catur. Misalnya contohnya Kementerian Keuangan itu ada sudah 200 unit kerjanya sudah dapat WBK sejak tahun 2012 kalau tidak salah mereka itu. Kemudian juga Polri itu juga sekitar 60-an lah itu udah mendapatkan WBK. Perhubungan, Kemenkumham misalnya. Kumham, kesehatan, semua udah dapat. Begitu PUPR baru 1. Kan baru ada selalu ada awal Bu. Iya, jadi mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat ya teman-teman atau sahabat PUPR semua untuk bisa menjalankan zona integritas ini di unit kerja masing-masing. Paling tidak kita sudah mulai berubah ya, perubahan mindset itu harus ada. Dan kita harus belajar juga Pak Catur. Jadi kita harus belajar juga, misalnya dari kementerian lain yang sudah mendapatkan ZI ini, kita datangi, kita lihat seperti apa sih mereka melaksanakan zona integritas itu menuju wilayah bebas dari korupsi itu seperti apa. Kita harus belajar gitu ke tempat-tempat lain, jangan menutup diri seperti itu. Oke. Apa sebenarnya yang harus mereka siapkan di level mungkin kepala balai atau mungkin kepala seksinya
ibunya atau mungkin staff-staffnya. Ya, SDM nomor 1 itu. SDM, Ya, manajemen disiapkan. perubahan tadi ya. Iya, yang pertama pimpinannya itu harus komit. Itu nomor 1 itu. Pimpinannya itu terdiri dari namanya apa? Misalnya kepala balainya, kepala seksinya, terus para subkoordinatornya misalnya seperti itu harus menjadi pemimpin perubahan, Pak Catur. Jadi kita tuh harus membangun agen-agen perubahan namanya, ya, di tingkat staf itu. Agen-agen perubahan itu ada Permen Pan RB-nya, agen perubahan itu harus dibentuk. Nah, mereka harus mempunyai program perubahan yang nanti disetujui oleh manajemen gitu ya. Program perubahan apa yang akan dilaksanakan itu semua harus tahu, sampai ke tingkat level staff bawah itu juga harus tahu adanya program perubahan yang dilakukan oleh para agen-agen perubahan ini, dan kemudian disosialisasikan dan dilaksanakan. Kemudian kita sebagai pemimpin perubahan dan para agen perubahan itu memonitor dan mengevaluasi. Seperti itu. Berarti dukungan semua elemen kan mesti ada ya Bu ya, terutama bagi teman-teman pelaksana atau jafung-jafung muda atau pertama ya. Nah, kalau melihat ini kan sekarang nih kita kementerian ini kan isinya berbagai generasi ya Bu ya. Baik terutama sekarang kan sudah banyak generasi Z dan milenial, late milenial yang sedang memulai karirnya. Harapan Ibu sebetulnya terhadap para staf-staf muda atau para pelaksana muda ini yang sedang mulai merintis karir, melihat bagaimana organisasi ini sedang berubah. Sebenarnya harapan Ibu terutama kaitannya dengan konteks membangun zona integritas tadi gimana sih Bu? Saya pikir teman-teman muda ini punya integritas yang bagus ya, dan tetap budaya atau nilai-nilai Kementerian PUPR itu harus dijunjung tinggi dan internalisasi ke betul-betul merasuk ke dalam kalbu ya. Tahu nggak itu? Yang mana Bu? Ya, Ayo. iProof. iProof. Nah itu yang namanya nilai-nilai dari Kementerian PUPR yang harus diyakini. Nah, coba apa itu? Waduh, Ayo, saya ngetes nih sekarang. Waduh. Nah. Integritas. Nah. Profesionalisme. Oke. Orientasi visi, etika dan akhlakul karimah. Jadi sobat PUPR terutama yang bekerja di Kementerian PUPR baik sebagai pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri. ASN namanya. ASN ya, ASN itu mesti tahu yang iProof itu. Pokoknya merasuklah dalam jiwa. Jadi bangga menjadi orang PUPR. Bukan pegawai PUPR, tapi orang PUPR. Itu kita harus bangga betul bahwa kita harus memiliki integritas. Integritas itu sebenarnya pribadi sekali ya. Yeah. Karena integritas itu berkaitan dengan komitmen, konsistensi, kejujuran seperti itu. Konsistensi dalam berbicara dan dalam berperilaku, itu yang namanya integritas ya. Jangan kita bicara, ayo besok masuk pagi, tapi kita sendiri masuknya siang. Itu hal-hal yang kecil. Dan integritas itu, terus kemudian juga apa tadi? Profesionalisme. Terus orientasi kepada misi. Satu lagi ada tuh visioner. Gimana Pak Catur nih? Udah berapa tahun nih kerja nih? Ya kerjanya sudah 12 tahun tapi kan iProof-nya baru 3 tahun dihafal Bu. Ya coba ya nanti semuanya harus iProof itu harus betul-betul kita junjung tinggi sebagai nilai dari Kementerian PUPR ya. Ya, okay. Selain moto kita apa? Bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Kalau itu hafal saya Bu. Itu hafal saya. Ini kan sekarang kita menghadapi sebuah transformasi ya. Bagaimana sih sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR beserta jajarannya mengubah reformasi birokrasi yang mohon izin hanya dulunya sekedar kampanye dan slogan menjadi sebuah platform bekerja. Jadi tantangan Ibu dan harapan Ibu sebetulnya. Kalau tantangan kementerian, kalau harapan mungkin kepada semua staf, pimpinan yang baik sudah di level menengah maupun teman-teman yang masih mulai merintis karir. Bagaimana kita melihat reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar slogan dan prasyarat untuk menuju tukin 100%, tapi bagaimana bisa menjadi platform bekerja kita. Sekarang Ibu tadi bilang, zona integritas bukan pekerjaan tambahan, reformasi bukan pekerjaan tambahan. Laksanakanlah itu yang namanya zona integritas di unit kerja masing-masing. Lakukan, laksanakan.
Mulai dari sekarang. Iya, jangan hanya ingin mengejar WBK saja. WBK itu sampingannya. Tapi kita harus lakukan dengan konsisten terus-menerus berkesinambungan yang namanya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Otomatis dapat tuh yang namanya WBK. Bahkan WBBM dapat. Gitu. Jadi bukan piagam yang dikejar. Enggak. Tapi Belum. program Itu yang nanti dikejar. Sampingannya itu pasti dapat itu kalau kita melakukan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih birokrasi bersih melayani itu dengan konsisten terus-menerus berkesinambungan, tidak boleh bosan. Masukkan di dalam memang itu adalah manajemen administrasi yang harus memang dilakukan dengan baik seperti itu. Jadi buat sahabat PUPL yang mau memulai mengimplementasikan dengan konsisten ya Bu ya. Konsisten. Itu harus tidak boleh bosan. Harus persistence bahasanya ya. Dan menjadi budaya. Harus menjadi budaya. Kalau budaya itu kalau kita lakukan terus-menerus membiasakan diri, itu akan jadi budaya. Itu loh. Karena itu kuncinya. Kuncinya di situ. Budaya manajemen perubahan. Jadi sahabat PUPL kalau boleh saya ambil benang merahnya Bu, budaya, perubahan dan kepemimpinan. Ya, betul itu. Untuk melengkapi 6 area perubahan yang tadi disampaikan oleh Ibu. Wow, menarik banget. Jadi zona integritas adalah stimulan untuk memulai. Jadi kalau tadi kalau buat yang kalau kita bicara misalnya dulu ada sebuah negara namanya reformasi birokrasi, zona integritas ini adalah desa-desa yang diharapkan menjadi champion agen perubahan sehingga menular ke yang lain, menjadi budaya dan akhirnya tujuan akhirnya tentunya untuk menyelamatkan organisasi kita ya agar terhindar dari penurunan kinerja maupun terhindar dari hal-hal yang bisa merusak organisasi sebetulnya ya, reputasi dan lain sebagainya. Wow, menarik banget sahabat PUPL pembicaraan kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bersama Bu Yuni ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mulai bukan hanya bicara hal yang sifatnya keteknikan, tapi kita sudah harus mulai masuk kepada hal-hal yang sifatnya membangun integritas, reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe and like podcast ini di Spotify, buka podcast Sigap Membangun Negeri, dan ini juga bisa dilihat di YouTube di channel Kemen PUPL. Kalau bagi yang belum like, subscribe, tolong di like, subscribe. Kalau merasa ini bagus, tolong di share. Tapi jangan dipotong-potong ya. Nanti kalau dipotong-potong bisa jadi hoax gitu. Dan juga mungkin bisa dilihat juga sosial media di Kementerian PU yang lain, Instagram di @kemenpupl, di Twitter Kemenpu. Ada TikTok juga, Kemen PUPL, TikTok, dan di Facebook juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Coba bisa dilihat semuanya. Dan ada juga website www.pu.go.id. Saya rasa ini semua pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan bisa membawa sesuatu hal yang baik ya buat kementerian kita ya. Belum transfer. Tapi jangan lupa cek juga topik-topik sebelumnya biar teman-teman lebih tahu ya mengenai apa itu Kementerian PUPL. Bukan hanya membangun jembatan, tapi kita sudah bertransformasi menjadi organisasi yang lebih modern. Terima kasih Bu Yuni. Mohon maaf kalau ada salah dari saya maupun Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur. Bersama PUPR Sigap membangun